Kalau bicara sumpah pocong ini kan bicara adat istiadat, bukan bicara proses hukum positif. Ini bicara tentang trust, kepercayaan, build of trust, membangun sebuah kepercayaan yang kemudian mengakar di budaya kita. Ada sumpah pocong, ada sumpah anu, apapun lah itu bentuknya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya saya serius, saya siap konsekuensi, tidak secara hukum, tapi secara kebatinan, secara adat maupun secara ketuhanan, kira-kira begitu dah. Apakah Tuhan melaknat, apakah Tuhan akan membuat ini dan sebagainya, itu terbentuk argumentasi secara spiritual yang tidak bisa ada kolerasinya sebagai bentuk harus dipercaya atau tidak harus dipercaya. Ya biarkan saja, sama kayak saya percaya air putih mampu menyembuhkan diri saya, buat saya, tapi buat orang lain masa air putih bukan obat? Hak, silakan berpandangan, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan, tidak bisa masa nggak boleh lu begini, nggak boleh juga, biarin aja. Kalau memang mau sumpah pocong, lakukan, biar masyarakat melihat kalau memang mau dilakukan. Tapi saya pikir buat saya pribadi ya, lebih baik upaya yang sesuai jalur dan kaidahnya lah. Enggak masalah. Ketika dia polisi terus ayo saya sumpah pocong, enggak masalah. Sama halnya dokter. Dokter percaya sama kerokan. Dia orang sains, dia orang paham kesehatan, medicine ya, pengobatan, pasti dia minum obat. Tapi kenapa dia percaya sama kerokan? Ini kan sama saja. Masa kamu dokter, kamu percaya masuk angin? Karena di dalam dunia kedokteran nggak ada masuk angin. Nah ini sama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan tradisi yang ada. Tradisi kita demikian, budaya kita demikian. Karena kembali bos, akar hukum itu kan budaya, kebiasaan adat dan istiadat. Saya pikir itu bukan bicara alibi ya, itu bicara tentang menunjukkan kepada masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat bahwa posisi saya di sini adalah tersudutkan. Saya siap melakukan apa saja untuk membela diri saya. Andaikan saya di posisinya Pak Ibtu, saya juga akan melakukan ini. Sumpah pocong, sumpah Quran, apapun saya lakukan, pasti. Jadi membela diri wajar dan boleh nggak boleh. Jangankan sumpah pocong, disumpahin orang pun boleh. Nggak apa-apa, orang dikumpulin aja sumpahin saya, nggak apa-apa. Selama itu memang membela diri, nggak masalah. Kita nggak melanggar hukum juga. Emang ada sumpah pocong kemudian melanggar hukum? Enggak. Saya saat ini sedang berada di rutan Kebonwaru, di mana memang hari ini dijadwalkan atau diagendakan untuk pemeriksaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Untuk di Kebonwaru sendiri memang dijadwalkan pemeriksaan dari penyidik Barreskrim Polri itu sekitar pukul 10 pagi. Dan juga memang tadi sejumlah kuasa hukum dari terpidana baru masuk ke dalam rutan, dan memang tadi saya tanya satu konfirmasi bahwa penyidikan memang belum dimulai, namun diinformasikan dari penyidik sendiri konfirmasi dari kuasa hukum sudah ada di jalan, namun untuk penyidikan belum dimulai. Sejauh ini memang untuk penjagaan di rutan Kebonwaru sendiri, kuasa hukum sini memang tadi sempat dilakukan pemeriksaan penggeledahan, tidak boleh membawa ponsel ke dalam ruangan. Nantinya akan dilakukan penyidikan terhadap terpidana sendiri. Untuk di Kebonwaru sendiri memang ada 4 terpidana yang saat ini berada di rutan Kebonwaru, diantaranya Ripaldi, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Suprianto. Sementara untuk 2 orang lainnya yaitu berada di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung, yaitu Eko dan Jaya. Dan ke-6 terpidana ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Barreskrim Polri atau penyidik dari Barreskrim Polri. Jadi dapat bocoran bahwa untuk penyidik sendiri itu akan dilakukan oleh Brigadir Wayan. Dan juga memang penyidikan ini berkaitan dengan laporan beberapa waktu lalu oleh kuasa hukum terpidana ke Barreskrim Polri atas kesaksian palsu yang dilakukan atau dilayangkan terhadap AF dan juga Dede sendiri. Dan juga memang tadi kuasa hukum membeberkan apakah ada pemeriksaan keterkaitan antara Ibu Diana dan juga RT Paswen dan anaknya Kavi atas kejadian 2016 silam. Sejauh ini memang untuk pemeriksaan ini belum dimulai dan juga belum ada konfirmasi lagi apakah pemeriksaan ini akan berlangsung sampai kapan nantinya di rutan Kebonwaru ini. Dan juga memang tadi kuasa hukum juga sempat menyampaikan bahwa pengajuan peninjauan kembali terhadap terpidana ini juga akan dilakukan secepatnya. Tadi menurut kuasa hukum rencananya maksimal pekan depan, dan memang telah mengumpulkan sejumlah bukti dan nantinya ada puluhan saksi juga yang akan dihadirkan dalam PK yang akan diajukan oleh kuasa hukum terpidana sendiri. Begitu. Nah, Cepi Kurnia langsung dari rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Cepi. Mas Heri, Anda melihat dan juga harapan Anda terkait dengan Barreskrim Mabes Polri menangani hal ini seperti apa? Tim khusus ini dibentuk untuk mengungkap semuanya. Ya, tentu kita mendorong ini jadi hal langkah positif ya. Ini ibarat peribahasa ini sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui menurut saya. Karena apa? Kalau kita menyisir dari misalnya kewenangan dan tujuan dalam fungsi yang positif, ini tadi benar kata Pak Aryo, bahwa ini harapannya agar mengungkap kasusnya terang benderang. Tapi kalau kita lihat dari kejadian PK Sakatatal kemudian dilakukan respon terhadap hal ini,
ada dugaan mungkin pandangan orang yang agak negatif jadinya. Jadi kewenangan dan tujuan dalam fungsi yang negatif sekarang. Karena akan memberikan pressure bagi mereka yang mungkin juga setelahnya akan mengajukan PK. Kita tidak tahu yang PK itu hak ya? Ya, kita tidak tahu yang terjadi di dalam ya. Tapi dalam perspektif yang lain kan salah satu narasi PK yang diajukan adalah novum yang mengatakan ada dugaan tindakan penganiayaan, dilakukan kekerasan. Oke, tekanan yang Anda maksud apa, Mas Nah, Ilham? maksud saya begini. Jadi ketika para terpidana yang lain kemudian dihadirkan hari ini, misalnya diberikan keterangan, dan ternyata keterangan yang disampaikan clean and clear, tidak ada penganiayaan misalnya, tidak ada kekerasan, maka sangat mungkin ini relevansi dengan pernyataan PK-nya yang kemarin, itu akan menjadi ada connection-nya, ada hubungannya. Bahwa ini tidak ada, kok ini mengatakan ada. Jangan-jangan kita bermain antara kuantitas dan kualitas, seperti di kasus Sambo. Misalnya 6 orang mengatakan tidak ada kekerasan, di kasus yang sama kok 1 ada. Apalagi dia waktu itu anak kecil loh. Nah, jadi narasi itu memang sulit untuk dibuktikan. Sehingga saya sebagai pengamat hukum pidana dan praktisi kadang sebenarnya agak malas untuk bicara hal semacam itu, karena tafsirnya akan beda-beda. Nah, tapi setidak-tidaknya hal ini perlu kita sampaikan di ruangan ini, di forum ini, agar tidak terjadi yang negatif tadi. Tapi memang tujuannya adalah untuk membuka secara terang benderang perkara pidana ini agar tidak ada terkesan menutupi. Karena mungkin polisi akan mengatakan, institusi kepolisian akan mengatakan, buat apa kita mempertahankan hal yang buruk, gitu kan? Tadi berkali-kali bertanya mengapa tidak dinonaktifkan, mengapa tidak dicopot dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin langkah yang untuk menyatakan hal itu, kita juga ingin terang benderang. Tapi jangan sampai hanya berhenti di prosedural. Materialnya harus disampaikan juga secara terang benderang. Saya rasa Dan hasil pernyataannya berbeda. Apakah tidak rancu, Pak Rian? Apa yang berbeda? Hasil keterangannya Hasil keterangan daripada antara yang di persidangan dan juga nanti akan kemudian diminta keterangan oleh Barreskrim. Ada kemungkinan itu kan bisa saja terjadi, Pak? ya pasti berbeda dong. Kalau ini hasilnya ya kalau direka ulang pasti hasilnya berbeda kan. Sekarang aja udah berbeda kan. Dulu putusan pengadilan mengatakan gitu, tapi kenyataannya saksi-saksi yang bermunculan sekarang kan sangat berbeda. Nah kan ini antara positif dan negatif. Ya, Pak Kapolri pengennya sebetulnya apa yang mau terjadi itu. Makanya ditanya ulang lagi mulai dari penyelidikan dulu, dari orang yang menangani pertama kali sampai kemarin terakhir itu ditelisik kembali apa yang terjadi sesungguhnya itu. Jadi nggak usah nunggu PK nanti apakah ini dikabulkan apa tidak, tapi dia tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kan PK ini ya, kalau seandainya terjadi ya, dikabulkan atau tidak, itu tugas polisi untuk melanjutkan penyidikan itu kan, yang masih belum selesai kan, gitu kan. Tapi penyidikan itu nanti dilanjutkan dengan modal yang lengkap, bukan hanya keterangan dari PHP yang dulu sudah berhasil, kemudian ditambah saksi-saksi yang menentang itu dilengkapi sehingga penyidikan selanjutnya itu transparan dan bisa diakui kebenarannya. Mana yang benar, Iya, gitu ya? contoh misalnya kalau dulu nggak pakai scientific seperti tuntutan Indragiri itu ya, sekarang tak buka semualah scientificnya itu gitu. Jadi intinya apa, penyelesaian kembali ini tanpa menunggu PK. Gitu. Bukan seandainya, ini faktanya bahwa yang tadi Pak Arianto sampaikan, scientific crime investigation itu kan memang dilakukan ketika 2016 di peristiwa itu ya. Dengan adanya hasil visum, ya, hasil forensik, bahwa saksi mata atas peristiwa itu tidak ada. Hasil visum dan forensik itu juga sama sekali tidak ada menyimpulkan adanya peristiwa pembunuhan, karena memang dia menjelaskan luka-luka dan penyebab kematian. Ya. Termasuk ada keterangan dari dokter forensik yang dihadirkan di persidangan, ya, bahwa satu misalnya tidak ada luka akibat senjata tajam. Kemudian hal yang menarik dari keterangan dokter itu bahwa luka trauma tumpul itu biasa dialami korban laka lantas di aspal yang mulus, gitu loh. Maksud saya, kalau seandainya pengadilan, hakim mempertimbangkan keterangan ahli visum forensik ini, itu juga tidak bisa membuktikan bahwa peristiwa pembunuhan memperkosa itu terjadi, termasuk soal permohonan sperma, karena tidak didukung adanya atau tidak peristiwa pemerkosaan, ya, karena itu bisa konsensual, bisa kekerasan seksual, gitu. Jadi yang tidak nyambung adalah tidak bersesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan putusan itu nggak nyambung. Jadi kalau tadi bilang perbedaan-perbedaan itu bukan soal bahwa perkara ini sudah inkrah, tapi membaca fakta persidangannya dari sejak awal sudah bermasalah. Ada kekhawatiran tidak membaca fakta persidangan ini yang saat ini kemudian kasusnya ditangani oleh pihak kepolisian? Khawatir tidak akan ada intervensi dan lain-lain? Saya rasa kita nggak perlu khawatir kalau Kapolri masih dengan komitmen yang sama ketika 20 Januari 2021 ketika Kapolri di hadapan DPR ya menyampaikan agenda-agenda kepolisian untuk sama-sama jabatannya, ya, termasuk juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat, gitu. Dan saat ini kan kita melihat ya bahwa dari apa yang mengemuka bagaimana dari ayah dari Eki ya yang kemudian mendorong peristiwa ini menjadi ada dan kemudian menjadi perkara pidana. Ini kan bagian duri dan daging ya
ya persoalannya kecil, tetapi kemudian menggerogoti. Gitu. Oke. Seharusnya dicabut aja. Ini kan yang mau diungkap. Kenapa menjadi beban Polri? Gitu. Ya. Ya, tapi kan serta-merta bisa mencabut itu. Ini yang sedang dilakukan oleh tim khusus ini kan, Bang? Ya, tapi juga lambat. Oh, lambat ya. Lambat, Mas Heri. Saya malah ingin kita fokus kasus ini ya. PK Sakatatal tinggal menunggu hasil saja Oke. karena sudah diserahkan ke MA. Tapi apakah nanti ada substansi pertanyaan yang akan kemudian ditanyakan kepada mereka yang Kepada dipanggil hari ini para terpidana berkaitan itu? dengan Sakatatal, Iya. terkait peran, terkait dengan posisi pada saat terjadi tindak pidana. Nah, kalaulah Bahkan juga 6 orang- keberadaannya pada ya, saat itu kalau lokasi. 6 orang itu kemudian menyatakan ternyata Sakatatal ada hubungan dengan tindakan Apa pidana jadinya? kemarin, ya berarti ini berkaitan lagi dengan PK yang kemarin itu kan. dia. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat adalah substansi nanti dari pertanyaan itu, apakah memang salah satunya berfokus ke sana, walaupun mungkin fokus pertanyaannya tidak tajam ke sana ya. Saya membayangkan itu, tapi bisa Anda ceritakan kembali misalnya kemarin itu seperti apa peran dan apa yang terjadi yang Anda ketahui kan gitu. Mungkin nggak akhirnya menuju ke sana, walaupun tadi kalimatnya tidak tajam, tidak langsung konkret menyatakan demikian, tapi bisa saja itu mengalir pertanyaan itu dijelaskan oleh para terpidana. Para terpidana. Nah, kalau sampai itu yang terjadi dan itu disampaikan nanti ke publik ya kita harus siap-siap. Ya.